Ustaz rahimakumullah, berkaitan dengan pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur, timbul pertanyaan di dalam benak kita, siapa sebenarnya yang akan diuntungkan dari persoalan ini? Apakah betul rakyat banyak yang akan diuntungkan, ataukah rakyat Kalimantan yang akan diuntungkan, ataukah masyarakat adat di sana yang akan diuntungkan? Sekarang kita bisa melihat bahwa ternyata yang berkuasa sebenarnya, yang mengatur kehidupan kita pada hari ini, orang menyebut istilahnya adalah oligarki. Nah, apa itu oligarki? Oligarki itu adalah sekelompok orang. Jadi bukan satu orang, sekelompok orang yang dia punya kemampuan untuk mengatur, ya, merubah, melaksanakan apa yang dia maui lewat tangan orang lain. Nah, itu oligarki, ya. Jadi dia tidak langsung beraktivitas untuk mewujudkan keinginan dia, tapi lewat tangan orang lain. Nah, siapa tangan orang lain itu? Itu adalah para penguasa. Jadi penguasa hari ini sesungguhnya yang berkuasa bukan mereka. Yang berkuasa adalah orang-orang yang ada di belakang mereka. Siapa itu orang-orang yang di belakang mereka? Pasti orang-orang yang punya uang. Nah, ya, orang-orang yang punya uang. Kenapa begitu? Pituah sudah mengatakan kepada kita. Kita orang Minangkabau mengatakan, dek piti sagalo jadi, dek ameh sagalo kameh. Kalau kita punya uang, apapun bisa kita inginkan. Kalau kita punya emas, apapun bisa kita dapatkan. Itulah mereka, ya. Jadi makanya kalau kita lihat siapa yang punya kepentingan dengan pemindahan ibu kota ini, itu adalah orang-orang yang punya uang. Ya. Siapa mereka? Nah, sekarang kita lihat para alim rahimakumullah. Kalau kita lihat pemindahan ibu kota ke Penajem Pasir Utara, ya, dengan luasan lebih kurang 180.000 hektar dan akan dikembangkan lebih kurang sampai 252.000 hektar, ya. Itu bukan wilayah yang kecil, ya. Kalau saya asli Tanah Datar, luas Kabupaten Tanah Datar saja cuma 133.000 hektar, ya, luas satu kabupaten, ya. Nah, sekarang mereka ingin pindahkan ke Kalimantan dengan luas 180.000 hektar. Yang jadi pertanyaan sekarang, siapa yang punya 180.000 hektar itu? Ya? Karena mereka membagi, ketika menjadikan ibu kota itu mereka bagi 3 wilayah, ya. Ada wilayah intinya, ada wilayah ibu kotanya, dan ada wilayah pengembangan ibu kota. Wilayah intinya lebih kurang 6.000 hektar. Wilayah keduanya untuk menjadi ibu kota lebih kurang 42.000 hektar. Dan sisanya itu wilayah pengembangan ibu kota. Nah, jadi kalau kita lihat dari situ, dari wilayah yang ada itu, siapa yang punya wilayah itu? Apakah yang punya masyarakat adat yang ada di sana? Yang hari ini kita lihat mereka protes itu, ya, gara-gara perkataan jin buang anak, ya, mereka protes. Apakah itu tempat mereka? Apakah tempat hidup mereka? Apakah itu tempat tinggal mereka? Ternyata bukan, ya, karena wilayah yang akan dijadikan ibu kota itu menurut status hukumnya hari ini itu adalah wilayah tanah milik negara, wilayah kawasan hutan, ya, dan pernah ke Penajem Pasir Utara. Tahun 1994 saya pernah ke sana. Saya praktik 2 bulan di Penajem Pasir Utara, praktik kehutanan, di kehutanan. Jadi kalau kita lihat dari situ, ternyata yang punya itu tidak berapa orang. Jadi bukan masyarakat adat yang punya, ya. Tadi dari 180.000 hektar itu lebih dari 160 konsesi. Tadi kan sudah dibacakan oleh kawan-kawan tadi, ya. Berarti itu mereka yang punya tanah itu, ya. Mereka yang akan mendapatkan untung langsung dari kawasan ibu kota itu. Makanya kalau kawasan inti katanya tadi lebih kurang 6.000 hektar, itu punya siapa? Satu orang yang punya, ya. Cuma satu orang yang punya, yaitu Sukanto Tanoto. Itu di bawah PT ETSI Hutani